Ya, assalamualaikum. Ya, untuk pengambilan video ini ya tanggal 29 April ya, di sore hari kawan. Jadi suasananya mendung ya. Ini di Madiun dan kita sejenak akan berkeliling ya. Nanti perkembangan gudang kami seperti apa dan untuk ya penambahan lokasi wisata ya, wisata yang kami buat, perkembangannya seperti apa ya, mari kita lihat ya. Sore hari, jadi suasananya mendung ya ketika mendekati jam 5 sore. Jadi di Madiun masih terguyur hujan kawan. Untuk intensitas itu tidak terlalu deras ya, tetapi masih 1 minggu 2 kali ya, sekitar 2 sampai 3 kali ya untuk hujan ya. Ini terlihat kantor kami di ketinggian 80 ya, 80 sampai 90 meter ya dari atas ya. Kita coba mendekat turun. Ya, kita pantau dari rumah kawan. Ini masih perbaikan untuk gudang depan kantor kami. Ini pengecoran ya, yang kami lakukan 2 hari yang lalu. Jadi untuk pemadatan biar lebih kuat. Kita mencoba untuk naik ya, untuk melihat lokasi di wisata Grape ya, dekat wisata Grape ya, yang mana kami akan membuat di sana juga untuk objek wisata ya, dan juga tempat untuk nongkrong tentunya ya. Jadi rencana kami buat di situ kafe, kemudian ada spot selfie ya, di persawahan kawan, di persawahan yang nanti akan dibuat spot selfie ya. Nanti bisa kawan-kawan kita harapkan juga hadir di sana nantinya, menengok ya ketika kami sudah launching ya. Selain berkunjung ke tempat kami ya, nanti tanya-tanya seputar porang ya. Dan untuk informasi porang kami buka setelah lebaran ya. Kami juga menerima dari mitra maupun non mitra ya. Tentunya harga kita ngikutin harga di pasaran ya. Ketinggian 120 meter ya dari jalan ya. Jadi untuk menuju akses ke tempat kami itu harus melewati hutan jati ya. Ya, setelah kita lihat nanti untuk rencana objek wisata ya, dan rencana untuk kafe, kita melihat update-nya untuk pembuatan gudang, pembuatan pabrikasi kami ya, yang kemarin baru
di tiang ya, tiang yang baru berdiri, kemudian atapnya belum diisi ya, belum dipasang, dan sekarang nanti kita lihat seperti apa ya di akhir video ya. Kita masih di ketinggian 120 meter ya. Jadi jangkauan kalau dari rumah kami sebenarnya untuk melihat ya perkebunan, kita cukup dengan handle dari rumah ya, karena lokasinya itu perbukitan ya. Dari tempat satu ke tempat lain itu harus muter jalannya ya. Ya, ini dari atas ini sampai ke rumah kami sekitar 3 kilo ya. Dan kalau dari HP sekitar hampir 4 ya, 4 km ya. 4 sampai 5 km ya. Jadi untuk orang kawan tetap semangat ya, semangat untuk tanam. Ketika dari zaman dulu ya, memang di awal-awal itu untuk start di awal itu memang harga memang murah ya. Dan perlu diketahui juga untuk ekspornya sendiri masih kita harus mengurusi tentang perizinan tadi, GACC, GAPP ya. Dan kalau udah selesai, nanti sudah beres, keran untuk ekspor segera dibuka ya. Tapi jangan khawatir ya, kita marketnya bukan hanya di Cina tapi juga di Eropa ya, dan berbagai wilayah juga ya. Jadi tinggal Anda ya mau manen lebih awal silakan, tentunya lebih belakang atau di bulan-bulan di atas Juni, Juli, Agustus itu biasanya jauh lebih mahal. Karena apa? Karena kadar air juga berpengaruh sekali di situ. Agak sedikit kadar airnya daripada di awal-awal musim. Ini kelihatan tampak dari atas ya. Ini lokasi kami untuk objek wisata ya. Wisata untuk spot selfie dan juga nanti untuk resto, sambil berwisata juga mampir ke tempat kami, tanya-tanya seputar porang ya. Kita coba mendekat lebih dekat lagi ya. Ini lokasinya, tapi belum jadi ya. Ini masih tahap proses pembuatan. Yang pinggirnya kami tutup sebenarnya, dan ini kelihatan kawan. Jadi untuk samping sawahnya ya, sawahnya itu udah kelihatan. Itu yang nanti akan kita jadikan spot selfie ya. Ada jalan yang di samping pinggir kali, kemudian masuk di sawah ya, yang di ujung kanan sendiri itu lokasi sawahnya. Untuk foto-foto ya, biasanya para Instagram, TikTokers, YouTubers silakan nanti untuk hadir ke tempat kami. Ini masih proses tahap untuk pembuatan ya, belum selesai. Dan ini untuk kolam renangnya juga ya, fasilitas kita siapkan. Nanti bisa bareng-bareng sekeluarga untuk hadir ke tempat kami ya, ke kantor kami, nanti tanya-tanya seputar porang. Kemudian pulangnya nanti mampir ke sini ya, nanti biar tahu ya. Jadi banyak sekali objek wisata di Madiun kawan. Madiun banyak sekali, dan nanti bisa mampir ke mana-mana ya, karena banyak tujuan ya untuk objek wisata di daerah Madiun ya.
Ini proses yang kami buat, masih tahap belum finishing ya, tapi masih tahap proses ya untuk pembangunannya ya. Nah ini nanti sawah ya, sampai ujung sana itu kelihatan ya patok-patokan itu ya, nanti kita buat untuk masuk jalan masuk ke sawah sana, kemudian bisa foto-foto ya. Ini tampak dari samping ya. Nah ini kelihatan patok-patoknya yang di ujung sana itu ya. Nanti ada jalan yang masuk melingkar ya, lewatnya itu di kali ya, di kali, samping kali itu ya. Ini jalan masuk ke lokasi kantor kami, jalan raya ya. Jadi kalau dari arah Madiun itu di kanan jalannya ya, di kanan jalan. Jadi sebelum jembatan ya, sebelum Grape ya, sebelum Grape itu samping kanannya. Masih belum selesai. Nanti jalannya kita buat di pinggir kali itu kawan, yang nah ini untuk tempat spot surfingnya ya, yang sawah ini yang kita buat. Nanti bisa berfoto-foto ya, kita nanti ada jalannya, kita buat jalan yang melewati persawahan ini ya, sehingga kita juga bisa tujuannya adalah mempromosikan juga untuk para pemuda itu senang bertani ya, karena dengan bertani kita juga bisa memperkenalkan bahwa pertanian juga menjanjikan ya, apapun itu, tanam apapun ya, apalagi porang ya, dengan jumlah yang banyak ya, populasi yang banyak, dengan harga standar ya. Kalau kita tanam jumlah yang banyak, tentunya akan menghasilkan rupiah juga yang banyak, atau pundi-pundi rupiah yang sangat banyak juga ya. Jadi selain wisata, tapi kami juga memperkenalkan ya tentang pertanian ya. Nanti kalau udah jadi bisa hadir ke tempat kami untuk foto-foto ya. Ya diperkirakan insya Allah untuk tahun baru ke depan insya Allah sudah selesai ya. Nanti update-nya ya kita akan selalu tampilkan juga ya, perkembangannya sejauh mana untuk perkembangan untuk objek wisata yang kami buat ya. Jadi Madiun itu banyak objek wisata kawan, yang banyak tujuan ya. Oke, kita akan kembali dan langsung melihat ke lokasi gudang kami, gudang porang ya, tempat nanti dimana kami memproduksi porang basah menjadi chip kering ya, dengan bantuan mesin oven ya, yang dengan kapasitas insya Allah sekitar 50 ton per hari yang kami buat ya. Memang di daerah pedesaan kawan. Tujuannya tidak lain tidak bukan ya, juga untuk pemberdayaan masyarakat ya, yang dimana PT kami menyerap tenaga kerja ya, dan masih banyak kawan-kawan ya, yang belum mendapatkan pekerjaan. Kita bisa membantu mereka untuk meringankan
perekonomian juga ya, membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu tujuan kami, kenapa kami membuat lokasi itu di pedesaan bukan di perkotaan ya. Sebenarnya kalau untuk tempat industri itu memang di kota ya, tapi dengan tujuan itu tadi ya, bahwa kita menyerap tenaga kerja ya. Jadi di pedesaan ya, masyarakat tidak harus urbanisasi atau pemindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga di desa pun kalau kita buat sebenarnya bisa ya, dan itu akan dampak juga ya, ke perekonomian juga ya. Tentunya yang pasti hasil tanaman dari para petani itu bisa keserap, bisa ketampung, sehingga untuk kedepannya sirkulasi keuangan ya untuk di Porang sendiri nanti bisa lancar ya. Dan seperti di video sebelumnya ya, bahwa kami selalu mensupport untuk menanam porang itu lebih serius, lebih banyak ya, tentunya tidak hanya setengah-tengah, tapi punya keyakinan ya bahwa porang itu tetap laku ya, yang dimana kami juga selalu mempromosikan dimanapun ya untuk tanam porang ya. Dan bukan hanya kami, tapi juga pemerintah juga ikut andil di sini, bahwa mengatakan juga super prioritas ya. Memang beberapa bulan ini memang beberapa pabrik belum buka ya, disebabkan oleh regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan Cina ya, harus persyaratan tertentu ya, seperti izin rumah kemas dan sertifikasi lahan dan sebagainya ya. Kalau itu sudah clear, sudah berjalan, nanti akan terus porang ini akan dibutuhkan ya, berapa juta ton pun akan terserap, dan itu unlimited juga ya, tak terbatas ya. Maka tidak usah khawatir, buang keraguan bahwa porang ini tetap sampai kapanpun akan laku ya. Kalau kita lihat kawan ya, untuk akhir-akhir ini juga Anda juga sudah tahu tentunya ya tentang perkembangan dunia ya, berita di dunia bahwa Rusia melawan Ukraina juga ini berperang ya, dan di negara-negara lain ya, mereka juga setelah pemerintah Indonesia juga menstop untuk ekspor CPO atau sawit ya, untuk diekspor di pemerintah melarangnya, juga mereka akan kelabakan juga ya, negara-negara lain itu akan kelabakan ya. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu potensinya sangat luar biasa dan mempunyai pengaruh besar ya di sektor minyak dan juga di sektor makanan ya, karena porang ini juga merupakan ketahanan pangan ya, ketahanan pangan dunia ya, bahwa nanti kita akan tunjukkan ya bahwa di Indonesia sebagai industri terbesar bukan hanya di sawit tapi juga di porang ya. Dan kita harapkan ya untuk kedepannya semakin banyak petani yang menanam porang ya, dan insyaallah kedepannya juga akan lancar ya, bukan hanya di Cina tapi juga di Eropa yang akan menyerap porang tadi ya. Ini gudang sudah sudah dipasang untuk atapnya ya, dan ini masih kami pantau ya dari rumah ya. Jadi tempatnya di pedesaan kawan. Tetap kita ada 2 tempat ya untuk jemur matahari juga terus eksis ya. Kita di tempat biasa yang beberapa minggu lalu kita expose di channel ini juga ya, dan
selain mesin oven ya, kita menggunakan oven. Untuk prosesnya porang kita juga menggunakan jemur matahari ya. Ada 2 tempat ya. Artinya di sini untuk ovennya juga mempercepat untuk prosesnya ya. Kalau di tempat jemur matahari itu biasanya sekitar 20 ton sampai 25 ton itu dibutuhkan waktu sekitar 4 hari sampai 5 hari ya. Tapi kalau dengan oven itu dibutuhkan hanya 1 hari. Jadi bisa mempercepat ya, atau memperbanyak kuota ya. Ya sudah sore, pencahayaannya sudah mulai gelap ya, kita akan pulang mendarat ya, dan kita akan sambung di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.